Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kembali di sini Kak Betty datang menemani adik-adik dalam kebaktian skala minggu GKP Seroja, khususnya untuk kelas pra-remaja. Wah, nggak terasa sudah hari Minggu lagi dan kita sudah siap mau bersekolah minggu ya adik-adik. Oke, siapkan Alkitab adik-adik semua karena kita akan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kakak akan memberitakan firman Tuhan yang diambil dari, adik-adik masih ingat kan? Minggu lalu kita di kitab apa? Ya, minggu lalu kita ada di kitab Yohanes. Nah, sekarang juga masih sama nih. Kita ada di kitab Yohanes. Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ke-23. Oke, baik. Sebelum kita bersama-sama membacakan Alkitab, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita adik-adik, kita mau satu dalam doa. Yuk, kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan di sorga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan boleh pimpin hati kami, Tuhan boleh pimpin pikiran kami, sehingga kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpinlah adik-adik kami yang sudah bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajari setiap kami supaya firman yang boleh hamba-Mu bawakan ini dapat dimengerti juga dipahami oleh adik-adik sekalian. Dan Tuhan, berkati juga hamba-Mu ya Bapa, berikanlah hikmat juga pengertian yang berasal daripada Tuhan, sehingga hamba boleh memberitakan sukacita yang besar tentang kebaikan Tuhan Yesus. Demikianlah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, baik, kembali kita akan buka Alkitab kita dari mana tadi? Ya, dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ke-23. Nah, di sini judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Oh iya, minggu lalu masih ingat ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, sekarang masih kelanjutannya nih adik-adik. Sekarang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Baik, kakak akan membacakan buat kita sekalian. Adik-adik simak ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kakak lebih jauh lagi ke firman Tuhan ini, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak merasa takut? Adik-adik pernah nggak merasa takut? Apa yang membuat adik-adik takut? Oh, mungkin adik-adik takut sama yang namanya ketinggian. Takut ketinggian. Kakak juga terus terang takut ketinggian. Makanya kalau kakak diajak ke Dufan nih, terus kakak disuruh naik apa tuh yang tinggi sekali, kayak semacam histeria atau tornado, kakak nggak mau karena kakak nggak suka ketinggian. Wah, kayaknya takut gitu ya.
Terus takut apa lagi nih adik-adik? Oh, mungkin adik-adik takut kalau melihat binatang yang mungkin menurut adik-adik punya pengalaman tertentu, misalkan anjing. Mungkin kalau yang suka sama anjing suka, tapi kalau tiba-tiba ngelihat anjing takut, wah, jangan-jangan dia punya pengalaman dulunya pernah digigit atau dikejar anjing. Makanya kalau ngeliat anjing, awas ada anjing, aku takut. Seperti itu ya. Takut apa lagi nih adik-adik? Oh, takut kalau misalkan di rumah sendirian. Apalagi di rumahnya malam-malam ya. Terus hujan atau mati lampu. Wah. Atau kalau mau tidur, kebiasaannya kalau lampunya dimatiin, teriak, "Mama, nyalain!" Jadi banyak hal ya adik-adik yang membuat kita jadi takut. Dan terkadang kalau takut itu menguasai hati juga pikiran kita, sampai-sampai kita nggak berpikir lagi nih. Sebenarnya ketakutan itu sebetulnya kecil. Justru pikiran kita lah yang membuatnya menjadi besar. Sehingga takutnya benar-benar takut. Nah, sebetulnya kita dapat kok mengelola ketakutan kita yang tadinya takut menjadi nggak takut lagi. Oke, baik. Kembali lagi ke Alkitab. Tadi di sini Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Nah, adik-adik, ini masih kelanjutan cerita minggu lalu. Minggu lalu itu Tuhan Yesus masih ingat bertemu dengan Ibu Maria. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Ibu Maria, kemudian Ibu Marianya dibilang sama Tuhan Yesus menyampaikan pada Ibu Maria bahwa pergilah, beritakanlah atau ceritakanlah kepada saudara-saudaraku yang lain atau murid-murid Tuhan Yesus yang lain bahwa aku sudah bangkit, aku sudah hidup. Nah, adik-adik, di sini kelanjutannya nih. Maria taat kepada Tuhan. Kemudian dia pergi untuk menemui para murid dan bilang bahwa Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, bersukacita. Nah, tapi adik-adik, para murid di sini kelihatannya nggak percaya dengan apa yang Maria Magdalena sampaikan. Jadi dia menganggap bahwa karena mereka belum melihat sendiri, maka mereka nggak percaya sepenuhnya sama Ibu Maria kalau Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah, di sini kita masuk ke ayat yang ke-19. Kakak bacakan buat adik-adik semua. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, adik-adik, jadi ini kejadiannya adalah di hari yang sama pada saat Tuhan Yesus bangkit. Kemudian pada saat Tuhan Yesus menemui Ibu Maria Magdalena, kemudian Ibu Maria Magdalena menyampaikan kabar sukacita ini kepada para murid, Yesus sudah bangkit. Ini di hari yang sama. Tapi karena mereka masih belum percaya atau masih belum sepenuhnya yakin dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Maria, mereka menganggap apa benar. Mereka masih belum percaya. Akhirnya pada malam itu para murid Tuhan Yesus berkumpul di sebuah rumah dan dikatakan pintu-pintu rumah terkunci dan mereka ketakutan adik-adik. Pintu-pintu rumah terkunci. Jadi bayangkan mereka ada di sebuah rumah, rumah-rumahnya itu terkunci rapat, jendela, pintu terkunci, dan mungkin kalau ada yang mau datang ke rumah itu, "Halo, boleh saya masuk?" Mungkin salah satu daripada murid Yesus akan bertanya, "Ini dengan siapa? Mau ketemu dengan siapa? Ada keperluan apa?" Mungkin mereka takut seperti itu. Dan mereka dibilang katanya takut sama orang Yahudi. Ya, kenapa ya mereka takut sama orang Yahudi adik-adik? Nah, mereka takut kepada orang-orang Yahudi karena mereka takut apa yang dialami oleh Tuhan Yesus saat itu akan dialami oleh mereka juga, yaitu dianiaya.
kondisinya sudah berbeda ya adik-adik ya. Dulu waktu masih ada Tuhan Yesus, mereka merasa berani karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tapi saat ini kondisinya berbeda. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Tuhan Yesus baru saja kemarin disalibkan. Dan mereka tidak punya kekuatan untuk berani. Karena menganggap Tuhan Yesus sudah mati. Jadi apa adik-adik? Ketakutan itu menguasai hati juga pikiran mereka. Sehingga mereka takut ini, mereka takut itu. Nggak nyaman, nggak damai sejahtera hatinya. Nah, kemudian adik-adik, pada ayat yang sama dikatakan apa? Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kalian. Maaf, damai sejahtera bagi kamu. Wah, pastinya para murid menjadi terkejut dan kaget bahwa Tuhan Yesus benar-benar ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka menjadi bersukacita. Karena ternyata apa yang dikatakan oleh Ibu Maria benar ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan mereka menjadi bersukacita atas kebangkitannya. Kemudian pada ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menunjukkan apa adik-adik? Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Tuhan Yesus menunjukkan tanda luka yang bekas dia disalib, tanda paku. Di tangannya, di lambungnya bekas tombak ditusuk, dan juga di kakinya. Dan dengan melihat seperti itu, para murid menjadi percaya dan mereka bersukacita atas kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya adik-adik. Kemudian pada ayat yang ke-21, para murid diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kasih kepada banyak orang, kepada semua orang. Sama seperti Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya kepada mereka. Saat ini mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sayang sama mereka. Dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus ada di sekitar mereka. Adik-adik adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Tuhan juga mau apabila adik-adik juga memberikan kasih kepada banyak orang. Ingat, peristiwa kebangkitannya membawa sukacita bagi semua orang. Yang tadinya para murid ketakutan, kini mereka menjadi bersukacita. Karena apa? Karena mereka melihat Tuhan Yesus bangkit. Nah adik-adik, kalau adik-adik merasa takut seperti yang tadi, takut, maka apa? Datanglah kepada Tuhan. Cari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ada di dekat adik-adik. Tuhan Yesus tidak meninggalkan adik-adik. Dengan cara apa? Berdoa, sapa Tuhan Yesus. Maka dengan demikian, Dia akan memberikan adik-adik damai sejahtera dalam hati. Karena Tuhan Yesus tinggal dalam hati kalian dan akan membawa sukacita buat adik-adik. Karena kebangkitan Tuhan membawa sukacita bagi kita semua. Amin. Nah adik-adik, dari firman yang sudah kakak sampaikan, kakak punya tugas buat adik-adik semua. Apa tugasnya? Baik, dengarkan ya. Tugasnya adalah ceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang hebat. Dengan cara apa adik-adik? Caranya dengan cara tunjukkan bahwa adik-adik sayang sama Tuhan Yesus. Bangga memiliki Tuhan Yesus. Dengan menunjukkan talenta yang adik-adik miliki. Misalkan adik-adik suka bernyanyi atau hobinya nyanyi. Maka sampaikanlah pujian bagi Tuhan. Bernyanyilah buat Tuhan. Atau mungkin juga ada adik-adik yang suka bermain musik. Misalkan dia jago, bisa main gitar, bisa main piano. Tunjukkan.
memberikan pujian bagi Tuhan atau membantu temannya mengiringi pujian. Dengan cara apa lagi? Oh, mungkin adik-adik punya keahlian di bidang berhitung atau matematika. Bantu teman-temannya. Ajarkan mereka yang kesulitan dalam mengerjakan soal. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan yang kakak mau sampaikan sama adik-adik. Nggak terasa sudah di penghujung bulan April. Bulan depan nanti dibantu oleh kakak yang lainnya. Dan adik-adik tetap semangat, pesan kakak. Ingat ya, walaupun semuanya dilakukan di rumah, seperti belajar di rumah, bermain di rumah, berkumpul bersama keluarga di rumah, adik-adik tetap harus semangat. Dan jangan pernah lupa untuk menjaga kesehatan, terutama mencuci tangan, dan kalaupun mau keluar rumah pakai masker ya. Baik, semoga wabah virus corona ini cepat berakhir dan kita semua kembali dipertemukan. Karena kakak udah rindu sama adik-adik, mau bertemu sama adik-adik semua. Oke, baik. Kita mau satu dalam doa adik-adik. Lipat tangan, kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tadi sudah belajar untuk memahami firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau bangkit untuk membawa sukacita bagi kami semua. Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik kami. Biar Tuhan juga boleh memberkati setiap adik-adik kami. Tuhan boleh jagain mereka, Tuhan boleh pimpin kehidupan mereka ya Bapa, sehingga di masa depan mereka boleh mendapatkan yang terbaik. Tuhan Yesus, ampunilah kami juga ya Bapa atas segala dosa dalam pikiran kami, dalam perkataan kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat gereja kami GKP Soja, Tuhan pimpin jemaatnya. Juga kami berdoa buat pendeta kami, buat para majelis, juga para guru-guru sekolah minggu dan adik-adik semua di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kesempatan yang baik ini. Dan kami akan berpisah satu sama lainnya Bapa. Dan biarlah kasih setia Tuhan tetap tinggal dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sampai jumpa adik-adik, sampai bertemu kembali di lain waktu. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku.